Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Thanks God ya, kita sudah menginjak dan diberikan kesempatan untuk berada di penghujung bulan November 2020 dan ini hari Senin 30 November 2020. Saya Daniel Adam kembali mengawali aktivitas pagi Anda dalam program Smart Motivation. Tentunya saya sudah bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant. And he is Managing Director, Capson Asia Servitama, and CSA, Pak Eloy Zaluku. Pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daril. Dan semangat pagi, smart listener, sahabat Sonora di seluruh tanah air. Dan senang sekali. Betul tadi yang Mas Daril sampaikan. Alhamdulillah, kita sudah di 30 November nih, Mas Daril. Ya, benar. Welcome Desember ya, sebentar lagi ya. Siap. Oke, Smart Listener juga sahabat Sonora, kalau minggu lalu kita bicara masalah mitos ya. Emang ini sengaja kita setting sedemikian rupa agar cukup selama 3 minggu. Dan ini sudah sampai di paruh yang kedua. Berarti di seri kedua ini kita masih melanjutkan tentang 12 mitos kepemimpinan. Coaching good managers to become great leaders. Nah, bagi Anda, Smart Listeners yang pada minggu lalu tuh sudah mendengarkan secara utuh, mungkin nggak ada salahnya Pak Eloy untuk mempersingkat waktu, karena ini kan banyak banget nih pembahasan tema hari ini nih. Saya mohon izin untuk bisa sedikit mereviewnya. Tapi sebelumnya, saya mau tahu, ini ngomongin masalah cinta, udah berminggu-minggu loh ngomongin masalah cinta loh. Terus tiba-tiba pindah nih ke masalah leadership nih. Apa sih gerangan yang membuat Pak Eloy itu membahas tentang hal ini, Pak Eloy? Baik, terima kasih Mas Daril. Minggu lalu kita sudah sampaikan, kita ulang sekali lagi ya. Karena memang walaupun bukan satu-satunya faktor yang membuat segala sesuatu berhasil atau tidak, berkembang atau justru gagal, suatu perusahaan tutup atau semakin maju, sebuah bangsa menjadi miskin atau justru semakin sejahtera, walaupun bukan hanya leadership yang menjadi faktor satu-satunya, tetapi leadership itu adalah faktor yang sangat penting dan utama. Itulah sebab kenapa kita mau membahas mitos ini, Mas Daril. Karena kalau mitos ini kita tidak pahami, ada dua konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama adalah kita akan mudah dibohongi, kita akan mudah diarahkan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin, padahal sebetulnya penipu ya. Yang kedua, kalau kita tidak memahami mitos ini, kita tidak bisa mengembangkan diri kita menjadi pemimpin yang hebat. Apalagi sebagai manajer nih ya, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang menantang banget nih saat ini, ya kan? Dan selain kita tidak bisa mengembangkan diri menjadi pemimpin yang lebih baik, juga kita tidak bisa mengembangkan anggota tim kita. Padahal itulah yang dibutuhkan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Kalau semua berjalan baik-baik saja ya Mas Daril, sebenarnya leadership tuh nggak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Semua berjalan baik, ekonomi lagi bagus-bagusnya, ya kan? Justru di tengah-tengah krisis, tengah-tengah kondisi ekonomi, persaingan yang semakin menggila, disrupsi, disitulah kepemimpinan sangat dibutuhkan. Itulah sebab kenapa kita merasa butuh banget nih untuk kita mengenal mitos-mitos kepemimpinan dan sekarang sudah bagian yang kedua. Oke, baiklah. Pak Eloy, mohon izin. Tema kita coaching good managers to become great leaders ya. Kita sepakat bahwa namanya kepemimpinan itu dilahirkan dan juga dibentuk. Nah, kenapa harus melalui sebuah coaching? Apakah memang coaching satu-satunya cara untuk bisa membentuk? Walaupun pemimpin sudah dilahirkan, Pak Eloy. Wah, keren. Jadi Mas Daril, untuk membentuk seseorang menjadi pemimpin yang semakin efektif, itu kan tidak bisa dengan ikut satu seminar 2 jam, ya toh? Bahkan 1 hari, ya, lalu mengatakan, sekarang aku udah pemimpin yang hebat loh, udah nggak perlu belajar lagi loh. Kenapa? Karena aku sudah mengikuti training selama 3 hari. Nggak begitu, karena ini kan sebetulnya membentuk habit, membentuk kebiasaan. Nah, sebelum kebiasaan dibentuk, kan mindset-nya mesti dibentuk dulu, prinsip-prinsipnya mesti dibentuk dulu. Dan ya saya memahami coaching adalah tools yang terbaik untuk melakukan itu. Jadi coaching namanya, kalau Mas Daril membacakan
di awal pertemuan kita itu, Mhm. salah satunya adalah saya disebut sebagai leadership coach. Karena memang saya sangat meyakini untuk membentuk kepemimpinan yang hebat, nggak bisa hanya dengan membaca buku, nggak Ya, bisa ya. dengan itu membantu, membaca buku, mengikuti talk show seperti ini, ikut Mhm. pelatihan membantu, tetapi tidak cukup, harus Mhm. intentionally. Dan itu biasanya kita sebut sebagai group coaching. Kami juga memberikan service itu di berbagai perusahaan, Mhm. biasanya 10 sampai 12 maksimal 15 orang, kita Mhm. memberikan namanya group coaching untuk akhirnya Oke. menjadi orang-orang yang lebih hebat di tempat kerja. Demikian Mas Daryl. Oke, berarti step by step-nya itu harus dilalui dan juga diikuti ya. Ini sepakat ya, kalau cuma seminar 2 jam atau mungkin juga rangkaian seri seminar selama 4 jam atau 4 hari itu nggak pernah bisa cukup ya, Pak Elo ya. Perlu satu pendekatan yang lebih masif lagi dengan menggunakan coaching ya. Persis Mas Daryl, betul sekali, yes. Oke, baiklah. Nah, terus, sebelum kita lanjutkan di sesi yang berikutnya, Pak Eloy, kalau kemarin Pak Eloy mengatakan 2 dari 12 mitos, yaitu pemimpin berdasarkan lahir atau keturunan. Mitos yang kedua katanya pemimpin berdasarkan jabatan formal atau gelar. Nah, kalau seandainya di antara dua ini, mayoritas mostly yang bisa bertahan tuh yang mana, Pak Eloy? Bersumber dari dilahirkan dan juga dibentuk. Iya. Jadi ini yang kemarin ya, minggu lalu Mana? kita sampaikan, yang paling umum itu orang-orang merasa bahwa, oh aku mah bukan pemimpin Pak, gitu. Ya, Kenapa? ya. Karena mereka merasa pemimpin itu orang-orang terpilih saja, gitu. Dan kita sudah menyampaikan bagaimana Greek Leadership Theory. Ini adalah pandangan filsafat Yunani. Minggu lalu kita sampaikan, mereka mengatakan, if you were born with sharp pointed nose, blue eyes, fair skin, and thin lips, you were born to be a leader. Jadi mereka mengatakan, kalau Anda lahir dengan hidung mancung, mata biru, kulit putih, dan bibir tipis, itulah ciri-ciri berarti Dewa Dewi sudah memilih Anda menjadi seorang pemimpin. Nah, karena kita tidak setuju, Mas Daryl. Kita Ya, ya. katakan itu adalah mitos, janganlah kita bawa sampai hari ini. Tapi yang kita percaya justru apa? Semua orang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan potensi kok untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Namun, ya harus dilatih. Itu Mas Ya. Dati. Yang kedua, kita bicara mitos yang minggu lalu adalah mengenai gelar, mengenai posisi. Yang saya menceritakan ketika memberikan pelatihan di sebuah perusahaan yang sangat terkenal, satu manajer saja bayangkan bisa punya anggota tim 104 termasuk outsource di lapangan. Dan 3 kali saya bertanya, are you a leader? Dan dia mengatakan, bukan Pak, saya tuh diangkat jadi manajer. Yang leader itu direksi saya. Jadi mereka merasa ada posisi tertentu yang dikatakan leader. Nah, saya mengatakan juga ini mitos. Karena kepemimpinan itu ya dimulai loh ya, bukan satu-satunya, dimulai dari pengaruh yang kita berikan. Ya. Manapun kita berada, ketika kita memberikan pengaruh yang baik dengan senyuman, kata-kata yang baik, disiplin, itu adalah perjalanan kepemimpinan kita. Jadi menjadi pemimpin tidak harus punya jabatan tinggi, bisa dimulai dimanapun kita berada saat ini. Demikian Mas Daryl. Oke. Karena sepakat, kita semua adalah seorang pemimpin ya, Pak Eloy ya. Yes. Kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Oh ya, nanti di sesi kedua kita akan adakan polling untuk Anda di Twitter kami. Nanti pertanyaan saya bocorin. Ini polling singkat dan juga santai. Bagi Anda yang mau berkomentar, kami berikan line komunikasi baik di WhatsApp 0812 11 12 959 atau via kanal YouTube karena kami sedang live di kanal YouTube secara audio visual. Jadi silakan berkomentar di kolom chat atau lewat Instagram kami di akun @radiosmartfm959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan hari ini kita masih lanjutkan ya, 12 mitos kepemimpinan, coaching good managers to become good leaders. Udah 2 dibocorin pada kesempatan minggu lalu, dan itu sudah merupakan satu pembahasan yang sebetulnya harus sudah mulai bisa dicerna dan juga disadari ya Pak Eloy, bahwa pemimpin itu sebetulnya lahir dan juga dibentuk. Nah, ini sama dengan yang kami lemparkan sebagai sebuah pertanyaan polling kami di Twitter @radiosmartfm. Jadi kalau menurut Anda, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, silakan ikuti pollingnya dan nanti kita akan coba umumkan siapa yang punya komentar terbaiknya.
Jadi silakan sekali lagi Anda bisa terlebih dahulu buka Twitter kami di @radiosmartfm dan nanti Anda bisa coba berkomentar atas polling itu. Sebetulnya pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, Anda bisa berkomentar. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi tentang hal yang berhubungan dengan 12 mitos ini, karena hari ini kita akan membahas 2 lagi. Bagi Anda, seperti yang mungkin karyawan, kemudian juga Anda mungkin mahasiswa, mahasiswi, ibu rumah tangga, atau siapapun dengan profesi apapun yang ingin menjadi the 10% entrepreneur. Nah, di era digital dan kolaborasi bisnis seperti saat ini, 10% dari waktu dan sumber daya lainnya adalah yang dibutuhkan untuk memulai hasrat entrepreneur Anda. Tanpa mengambil waktu jam kerja Anda, tidak mengganggu aktivitas kuliah Anda, tanpa harus kehilangan pekerjaan atau menanggung risiko yang terlalu besar, yuk maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan yang 10 kali lebih banyak. Dapatkan ilmu dan semua kesempatan melalui webinar gratis. Tentunya dengan tema The 10% Entrepreneur Become a Collabpreneur. Bersama dengan Master Trainer Eloisa Luhu dan Benedikta Puspita. Sekali lagi, ini gratis buat Anda. Webinarnya akan dilaksanakan di hari Sabtu, 5 Desember 2020, jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Tempatnya terbatas. Sekali lagi Sabtu, 5 Desember jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Yuk daftar diri Anda, silakan langsung ke nomor WhatsApp 0813 857 857 04. Sekali lagi di 0813 857 857 04. Ingat Sabtu 5 Desember jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Oke, Pak Eloy, kita lanjut. 2 mitos yang berikutnya, ini panjang saya yakin pembahasannya nih. Jadi saya persilakan langsung deh untuk memulainya. Monggo Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dan sahabat Sonora. Sekali lagi sebelum saya bahas dengan detail untuk 2 mitos berikutnya, itu saya menyampaikan bahwa saya ini disebut sebagai people on mission. Jadi a person on mission. Ada misi yang sedang kita lakukan. Dan salah satunya adalah yaitu ending poverty. Bagaimana kita bisa bersama-sama meminimalkan syukur-syukur bisa menghilangkan kemiskinan di Nusantara ini. Dan saya sudah pernah mengatakan berkali-kali kemiskinan yang saya maksud adalah 4 A itu ya. Kemiskinan spiritual, emosional, intelektual, dan finansial. Jadi Mas Daryl penting sekali, apalagi kalau kita bicara juga mengenai finansial ya. Saat ini banyak teman-teman kita yang kesulitan nih Mas Daryl. Dan saya memahami sekali bahwa di mana kita melihat kekurangan, bahkan belum kemiskinan loh ya, kekurangan aja kita melihat terjadi kejahatan dan semakin banyak kekurangan itu, apalagi menjadi sebuah kemiskinan, itu kecenderungannya kejahatan pun bertambah. Itulah sebab kenapa kita rajin sekali memberikan radio talk seperti ini, dan termasuk Mas Daryl untuk webinar gratis yang kami lakukan pada hari Sabtu yang akan datang. Itu semuanya supaya ya tadi itu kita menolong supaya bisa meminimalkan ya kekurangan, apalagi bicara mengenai kemiskinan itu secara finansial, secara intelektual, secara emosional dan secara spiritual. Nah, berhubungan dengan mitos-mitos itu ya sangat berhubungan Mas Daryl. Apalagi kalau kita bicara mengenai 2 mitos berikutnya ini. Jadi totalnya ada 12 ya. Ya. Minggu lalu 2, kali ini 2, minggu depan dengan cepat ada 8. Oke. Kenapa kok bisa cepat untuk 8 itu? Minggu depan saya sampaikan. Karena kalau mau dapat lebih, ya bisa mendapatkan nanti di YouTube channel yang saya akan bahas melalui podcast-podcast yang akan datang. Jadi saat ini mitos ketiga namanya adalah confidence. Ini menarik Mas Daryl. Kenapa menarik? Karena saya bahkan tidak pernah terpikir sebelumnya sampai saya itu membaca hasil studi atau penelitian yang dilakukan oleh orang bernama Dr. Thomas Chamorro. Beliau ini adalah Professor of Business Psychology di University College London dan Columbia University. Jadi confidence atau percaya diri. Kita selalu berpikir bahwa orang yang confidence ya, itu adalah orang yang punya kemampuan untuk memimpin. Padahal tidak selalu demikian Mas Daryl ya. Bahkan di dalam buku yang beliau tulis itu, beliau memberikan cerita mengenai yang namanya Silva dan namanya yang satu lagi adalah Ryan. Nah, saya akan sampaikan sedikit Mas Daryl apa yang menjadi kisah ini supaya
teman-teman dengan mudah untuk memahami ya. Jadi Mas Daril, yang terjadi adalah beliau itu menceritakan tentang tadi namanya siapa, si Ryan dan Siva. Ryan dan Silva itu. Dan sebentar, saya ambil dulu ya, ini yang menjadi kisahnya ini Mas Daril karena bagus sekali. Mana dia? Oke, ya. Nah, jadi yang terjadi adalah si Rian itu sebetulnya secara pengalaman itu kalah dibandingkan Silva. Tetapi kemudian waktu beliau itu diwawancara, dia bisa mempresentasikan dirinya atau menjual dirinya dengan begitu confidence. Sampai akhirnya diterima di perusahaan itu dan duduk di jabatan yang sama seperti Silva. Dengan gaji yang sama pula. Nah, pertanyaannya kok bisa begitu? Karena dia menyampaikan, mempresentasikan dirinya dengan penuh confidence. Bahkan ketika dia mempresentasikan produk di depan klien juga very confidence. Dan akhirnya bagi atasannya mereka merasa bahwa yang namanya confidence-nya si Ryan ini sama dengan apa? Sama dengan kemampuan untuk memimpin. Nah, yang disimpulkan oleh Thomas Chamorro tadi, memang yang namanya confidence itu baik, tapi kalau kita memilih seseorang menjadi pemimpin berdasarkan confidence saja, itu ternyata konsekuensi buruknya besar sekali. Kenapa? Karena disampaikan begini ya, teman-teman, confidence itu berbeda dengan competence. Kalau competence itu artinya berapa baik Anda dalam melakukan sesuatu. Sedangkan confidence itu artinya kepercayaan diri Anda, keyakinan Anda bahwa Anda mampu melakukan sesuatu itu. Contoh, ada seseorang yang mengatakan saya hebat Pak, kalau untuk bicara di depan umum tuh saya hebat sekali. Ya, itu adalah confidence-nya dia. Tetapi apakah sungguh-sungguh dia punya kompetens di dalam berbicara di depan umum? Belum tentu, sampai harus diuji dulu. Nah, yang namanya kepemimpinan seringkali kita tuh kan mendengarkan apa yang mereka sampaikan di depan publik. Tapi apakah nanti setelah terpilih selama 4 tahun? Karena 9 Desember akan pilkada nih Mas Daniel. Ya, betul. Apakah confidence dan janji-janji yang diberikan itu sungguh-sungguh sesuai dengan kompetensi mereka? Seringkali ternyata tidak. Jadi itu adalah hasil penelitian dari Thomas Chamorro tadi, sehingga beliau mengatakan justru, nah ini penting, less confidence artinya kurang percaya diri, tetapi bukan minder ya, bukan inferior, bukan extremely low confidence. Beliau menemukan dalam penelitiannya justru akan jauh lebih baik dalam hal kepemimpinan. Saya ulang kalimat ini karena waktu saya membaca dan memikirkannya pun, masa sih? Tapi itu hasil kesimpulannya. Dia bilang begini, less confidence, sekali lagi, bukan minder, bukan inferior. Itu justru lebih baik daripada high confidence dalam urusan kepemimpinan. Loh kok bisa? Ada 3 alasan Mas Daril. Yang pertama, less confidence itu membuat Anda sebagai seorang manajer yang kemudian menjadi seorang pemimpin hebat, itu mau mendengarkan, mau memperhatikan, mau menerima evaluasi atau feedback dari orang lain. Jika Anda memulai kepemimpinan dari less confidence. Yang kedua, less confidence justru bisa memberikan motivasi untuk berlatih lebih keras. Dan yang terakhir, less confidence mengurangi kemungkinan untuk Anda dan saya menjadi sombong atau melakukan kesalahan fatal karena salah mengambil keputusan gara-gara Anda dan saya merasa terlalu percaya diri. Jadi, kenapa confidence itu dikatakan mitos di dalam kepemimpinan? Karena sebaliknya dari 3 tadi, orang yang memulai kepemimpinannya dengan high confidence, justru berarti apa? Dia itu tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan, tidak mau menerima evaluasi dari orang lain. Kenapa? Karena dia merasa, gue hebat. Alah, kamu siapa sih ngasih saya evaluasi segala. Yang kedua adalah, karena dia merasa sudah sangat confidence, justru
ketika ada proses yang harus dilewati, dan proses itu membuat dia capek, dia tidak lagi mau mengerjakannya, akhirnya dia tunjuk-tunjuk dan akhirnya menjadi bos. Bukan leaders lagi, dia menjadi bos. Gara-gara confidence tadi. Dan yang terakhir adalah, gara-gara high confidence Mas Daryl, dia akhirnya bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah, dan akhirnya menjadi konsekuensi kerugian bagi banyak orang karena merasa diri sudah sangat hebat gara-gara high confidence tadi. Oke, tahan sebentar. Confidence tuh ngeri ya kadang-kadang ya. Tapi diperlukan juga ya Pak Elo. Cuman porsinya mungkin yang harus diatur ya. Oke, kita singgung nanti di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan saya Daryl. Anda masih akan terus menemani Anda sampai dengan sesi terakhir nanti ya. Anda karyawan, Anda mahasiswa, mahasiswi, atau Anda ibu rumah tangga yang berprofesi apapun ya, yang tentunya ingin menjadi 10% entrepreneur. Di era digital dan kolaborasi bisnis seperti saat ini, 10% dari waktu dan sumber daya lainnya adalah yang dibutuhkan untuk bisa memulai hasrat entrepreneurial Anda. Nah, tanpa mengambil waktu jam kerja, tidak mengganggu jam kuliah Anda, atau mungkin juga harus kehilangan pekerjaan atau menanggung resiko yang terlalu besar, maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan yang 10 kali lebih banyak. Dapatkan ilmu dan kesempatan lewat sebuah webinar free yang akan dilakukan dengan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Colorpreneur. Tentunya bersama dengan Master Trainer Eloy Zaluku dan juga Benedikta Puspita. Ini gratis, jadi silakan daftar sekarang walaupun tempatnya sangat terbatas. Sabtu 5 Desember jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Jam 12 siang ya. Sekali lagi Sabtu 5 Desember jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang akan dilakukan webinar free tersebut. Segera daftar, Anda bisa coba hubungi WhatsApp by chat di 0813 857 857 04. Sekali lagi di 0813 857 857 04. Oke, Pak Eloy, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa komentar yang masuk. Saya izin untuk bahas dulu ya. Silakan. Ini yang pertama ada Ibu Anggita Puspa. Kalau Ibu Anggita Puspa bilang begini katanya, Pak Eloy terima kasih pencerahannya hari ini sambil dengerin radio di tap mobil. Saya coba menyimak pelan-pelan walaupun harus fokus ya. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya adalah bagaimana kita mampu memanage confidence dalam diri agar para leaders termasuk diri kita itu tidak terlalu nyaman dengan confidence tersebut. Wow, very Pak Eloy. good. Saya memahami bahwa confident itu adalah yang confidence yang sehat nih, yang Mas Daryl ya, itu sebenarnya didapatkan tak dari penemuan tujuan dan kemudian dari praktis. Jadi purpose and practice itu membuat confidence-nya di jalur yang tepat, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Thomas Chamorro. Jadi pertama temukan dulu tujuannya. Tujuan apa? Tujuan hidup, tujuan bekerja, tujuan memimpin. Itu dulu. Karena kalau tidak mengerti tujuannya, confidence yang ada justru bisa digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ambisi. Jadi tujuannya mesti tujuan theosentris dulu yang biasa saya sampaikan. To know God and make God known. Apapun agama keyakinan Anda, kerja adalah ibadah. Hidup ini setiap harinya adalah ibadah. Karena itu lakukanlah, carilah kesempatan untuk menolong orang lain. Nah kalau sudah begitu, maka praktis dong. Praktis. Dan kemudian akan nanti memberikan confidence yang baik. Nah karena itu tadi pertanyaannya, gimana dong supaya kita tidak nyaman? Ya nggak mungkin nyaman di posisi yang sama kalau purpose-nya sudah ketemu. Kenapa? Karena purpose itu kan selalu find ways to serve others. Selalu cari kesempatan, kemungkinan untuk menolong orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Nggak akan pernah nyaman. Bahkan untuk istirahat pun, kalau badan ini masih kuat, akan terus bekerja memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena standarnya tinggi sekali, Ibu. Standarnya bukan cuma sekedar yang penting aku capai target bulan ini. No, standarnya adalah memberikan yang terbaik setiap waktu. Supaya ketika Tuhan memanggil kita pulang, Tuhan menemukan kita sedang melakukan
hanya yang terbaik. Nah, kalau standarnya sudah sedemikian hebatnya, tidak ada kesempatan untuk berleha-leha, bermalas-malasan. Selalu continuous improvement, perbaiki, perbaiki, terus-menerus. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, satu lagi boleh Pak Eloy? Silakan, silakan. Pak Victor, Pak Eloy, bagaimana caranya kita yang punya high confidence, tetapi harus less confidence, itu bisa beradaptasi diri dan berusaha untuk sadar bahwa kita itu sebetulnya mampu, tapi dipaksa untuk tidak mampu, dan agar ada motivasi untuk berlatih lebih keras. Baik, Pak Victor, saya mau menyampaikan dulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Less confidence bukan berarti membuat kita yang sudah confident dipaksa untuk tidak confident. Tidak begitu. Less confidence itu, gini ya Mas Daryl, ketika kita mewawancara karyawan baru, ada orang-orang itu yang memang sudah dari sananya, itu jago ngomong gitu loh Mas Daryl. Bahkan dia nggak punya jawaban yang tepat terhadap pertanyaan kita pun. Dia itu bisa ngecap gitu loh. Dan kita itu kalau tidak hati-hati, ini ditemukan oleh Thomas Chamorro dalam penelitiannya. Umumnya manusia mengasumsikan bahwa confidence sama dengan leadership potential. Bahwa kepercayaan diri sama dengan potensi kepemimpinan. Itu yang dia bilang mitos, itu nggak benar. Bukan berarti kita tidak boleh confident, boleh, tapi di standar, di porsi yang tepat, jangan sampai menjadi sombong. Kenapa? Tadi itu sudah disampaikan konsekuensinya kan ya. Ketika kita di level yang high confidence, yang pertama kita tidak mau menerima evaluasi masukan dari orang lain. Kita akan sangat sensitif terhadap feedback yang tidak kita senangi. Dan itu membuat kita justru tidak menjadi pemimpin yang hebat. Minggu depan kita akan melihat hasil penelitian dari Jim Collins. Dia meneliti begitu banyak perusahaan hebat dan menemukan ternyata ini yang disampaikan di sana, rahasia kepemimpinan hebat justru dimulai dari satu kata. Apa itu? Humility. Apa itu humility? Kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu dibangun dari mana? Dibangun dari less confidence. Kalau dimulai dari high confidence, aku bisa, ini pasti bisa, aku bisa semuanya. Betul, secara jangka pendek, itu memotivasi kita. Tapi dalam jangka panjang harus hati-hati. Justru membuat kita tertutup terhadap setiap masukan dari orang lain. Dan justru membuat kita tidak termotivasi pada jangka panjang. Kenapa? Karena kita merasa sudah sangat hebat, tidak mau mengerjakan dirty jobs lagi. Tidak mau lagi turun ke lapangan. Tidak lagi mau keliling. Tidak lagi mau mengerjakan ini dan itu. Dan kita tunjuk-tunjuk aja. Dan disitulah akhirnya ngebosi itu mulai muncul. Dan yang terakhir adalah, yaitu tadi kita tidak bergantung lagi kepada pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kita merasa sudah hebat. Di situ akan terjadi banyak kesalahan. Kenapa? Yaitu tadi karena kita merasa aku mampu. Akhirnya lutut sudah tidak digunakan lagi, Mas Daryl. Apa itu lutut? Apapun agama keyakinan Anda, maksudnya sholat doa itu loh. Udah nggak dibutuhkan lagi. Karena merasa gua bisa kok. Itulah sebab pemimpin yang dipilih karena hanya sekedar dia punya self confidence, pada akhirnya justru banyak membuat kontroversi yang membuat perusahaannya dan bangsanya justru jatuh dan menjadi gagal. Begitu Mas Daryl. Good quote tuh, luar biasa gitu ya. Jadi sebisa mungkin lutut ini, walaupun sekedar sebuah analogi yang disampaikan Pak Eloy itu harus tetap digunakan ya. Siapapun kita, apapun jabatan kita dan setinggi apapun amanah yang diberikan sama Yang Maha Kuasa. Oke, Pak Eloy kita lanjut dulu. Sebelum kita break di 3 menit terakhir ini pembahasannya masih banyak, saya yakin banget. Jadi Mas Daryl, semua listener, sahabat Sonora, mitos yang keempat namanya adalah karisma. Wah, ini juga di mana-mana juga saya dengar Mas Daryl. Karisma. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karisma itu diartikan apa sih? Ini keadaan, sebuah bakat yang dihubungkan dengan kepemimpinan yang hebat. Nah, biasanya itu dimiliki oleh seorang pemimpin di dalam membangun rasa kagum dan bahkan sampai pemujaan masyarakat terhadap dirinya. Ini karismanya. Nah, dalam bahasa aslinya ini, sekali lagi Mas Daryl, ini akar katanya dari bahasa Yunani, charis. Jadi karisma itu dari bahasa dasarnya charis. Artinya apa? Divine gift.
hadiah khusus, pemberian ilahi terhadap seseorang. Nah, sebetulnya ada seorang yang ahli namanya John Potts sampai menuliskan buku nih, The History of Charisma. Tapi saya nggak usah membahas detail, waktunya tidak memungkinkan. Kita cukup memahami saja begini, bahwa sejak dulu dan sampai hari ini masih ada orang-orang yang merasa karisma itu tadi divine gift. Bagi orang yang punya, alhamdulillah, berarti Anda bisa menjadi pemimpin yang hebat. Yang tidak punya, ya nggak usah berharap banyak. Karena bagaimanapun Anda berusaha, kata mereka nih, nggak mungkin kamu bisa jadi pemimpin hebat. Nah, ini juga disampaikan oleh Thomas Chamorro. It's myths. Ini juga mitos. Ya, sampai akhirnya ada seorang peneliti hebat. Nanti cari di YouTube juga. Ada TED Talk-nya. Yaitu Profesor John Antonakis. Beliau profesor di Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Lausanne University, Swiss. Bersama dengan teman-temannya menemukan ternyata setelah penelitian karisma itu bisa dipelajarin, bukan divine gift, bukan pemberian ilahi kepada 1-2 orang saja. Enggak, mereka bilang ternyata yang namanya kita belajar dan berlatih berkomunikasi menggunakan metafora, analogi, kontras, pertanyaan retoris, termasuk suara pun bisa dilatih, ekspresi wajah, gerakan tubuh, ya. Itu ternyata ada kelasnya, Mas Daryl. Dan memang menjadi karismatik itu bagus, ya. Tetapi kalau kita memilih seseorang menjadi pemimpin sekedar karena karismanya, atau kita berjuang nih menjadi anggota dewan nih ya, menjadi wali kota, dengan memoles bagian karismanya saja, ternyata bisa berakibat buruk dan berbahaya bagi organisasi kita atau bagi daerah kita yang nanti mau mengikuti pilkada dan bagi sebuah bangsa. Jadi karisma harus betul-betul kita pahami dan nanti saya lanjutkan di sesi berikutnya. Baik. Karisma itu sama dengan senyum aja dilirik, apalagi diem gitu ya. Lebih dilirik lagi. Dan itu bisa dipelajarin ternyata, Mas Daryl. Iya. Oke, kita break dulu ah. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Bersabar untuk Anda yang sudah komentar di WhatsApp. Nanti kita akan coba singgung di sesi terakhir, melengkapi pembahasan kita di 2 mitos yang berikutnya di minggu ini. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir tentang 2 hal yang perlu Anda perhatikan kalau seandainya memang hal ini menjadi sebuah keinginan Anda gitu ya, yaitu coaching good managers to become good leaders. Ini sesuai dengan tema kita 12 mitos kepemimpinan. Nah, udah 4 selama 2 minggu ini kita bahas, nanti di sisanya akan kita bahas di minggu depan yaitu 8 sekaligus ya Pak Eloy ya. Ini diborong total habis-habisan. Oke, Pak Eloy, mempersingkat waktu karena ini saya yakin penjabarannya akan semakin banyak dan sangat menarik. Kalau saya jeda juga akan kurang maksimal. Kita lanjut dulu langsung Pak Eloy di hal yang sempat tertunda tadi. Silakan. Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dan sahabat Sonora. Jadi sekali lagi, karisma itu baik dan bisa dipelajarin. Namun janganlah sampai kita memilih seseorang menjadi manajer, apalagi direksi, bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden, berdasarkan karisma tok. Gitu loh. Ya. Nah, mari kita hubungkan misalnya dengan pileg, pilkada, pilgub, atau pilpres ya Mas Daryl. Apakah smart listeners ingat sejumlah artis musisi ya yang memiliki ciri-ciri karisma tadi itu ya, kecantikan, ya sangat terkenal, dikenal publik, lalu kemudian terpilih menjadi pelayan publik. Tidak semua, tetapi kita membaca sejumlah di antara mereka yang justru ada berbagai kontroversi karena mereka dipilih berdasarkan karisma tadi, ya, bukan berdasarkan karakter dan bukan karena kompetensi. Jadi ada 3 nih, ada karisma, ada karakter, ada kompetensi. Kalau memilih seseorang menjadi pemimpin, dasarnya adalah karakter dan kompetensi, jangan hanya karisma. Karena apa? Ada yang disebut sebagai the dark side of karisma. Itu sisi buruk dari karisma. Ada the dark side-nya. Bahkan ditulis secara khusus oleh Dr. Thomas Chamorro tadi, memang judulnya itu The Charisma Myth. Nah,
Jadi Mas Daryl, tadi saya sudah sempat mention hasil penelitian dari Pak Jim Collins. Beliau ini adalah seorang konsultan ternama di dunia, menuliskan banyak buku-buku hebat, dan beliau meneliti mengenai karakteristik CEO dari perusahaan-perusahaan hebat yang mengungguli kompetitor-kompetitornya. Yang dilakukan selama bertahun-tahun adalah CEO yang efektif itu seperti apa sih? Maka tadi saya sudah sampaikan, dua saja yang ditemukan. Pertama adalah humility, dan kedua professional will. Jadi kerendahan hati, dan kedua adalah kegigihan, punya professional will. Nah, karena itu teman-teman semuanya, saya mau menyampaikan secara cepat yang menjadi the dark side of karisma itu ada dua. Ada dua ya. Yang pertama, karisma dilutes judgment. Artinya apa? Karisma itu melemahkan penilaian kita terhadap seseorang. Sekali lagi, karisma melemahkan penilaian kita terhadap seseorang. Nah, dikatakan, nah ini penting teman-teman. Waktu saya baca pelajarin juga saya, wow, this is good. Jadi di dalam kita mempengaruhi orang lain ternyata ada 3 cara, Mas Daryl. Yang pertama adalah melalui force, kekuatan, kuasa. Kita bisa mempengaruhi orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita kan. Entah kekuatan duit, kekuatan senjata, dan seterusnya. Bisa juga dengan reason. Reason itu berarti logika. Kita berargumentasi, memberikan jawaban. Tapi yang ketiga adalah charm. Nah ini penting. Charm itu karismatik tadi, karisma. Nah jadi teman-teman, smart listeners, mempengaruhi orang lain dengan kekuatan dan dengan argumentasi itu ada rasionalitasnya. Ini dalam nih, jadi saya mesti pelan-pelan ini. Ini ada rasionalitasnya, itu maksudnya begini loh. Bahkan ketika saya dipaksa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, walaupun terpaksa, tapi saya melakukan itu dengan reasons. Contoh, ayo kamu berikan saya uang 100 juta. Kalau enggak, kamu saya tembak. Wah, saya berikan 100 juta itu karena terpaksa memang. Tapi ada reason, ada alasan rasional di balik semuanya kelakuanku itu. Apa itu? Aku tidak mau mati. Saya nggak mau ditembak. Tapi kalau udah bicara charm, charm itu adalah karisma atau pesona. Itu ternyata tidak menggunakan rasionalitas, Mas Daryl. Yang ditembus dan dipengaruhi itu apa? Emosionalnya. Nah, ketika seseorang yang dipengaruhi adalah emosionalnya, maka ketika dia mengikuti seorang pemimpin tertentu, rasionalnya mati. Yang ada adalah semuanya itu pokoknya aku suka. Pokoknya kalau aku melihat dia itu, ini pemimpin yang hebat, ini pemimpinku. Bahkan ketika nanti akhirnya ya teman-teman, yang dipengaruhi itu adalah emosinya, maka penilaian rasional kita itu menjadi bias. Nah itu the dark side of karisma. Terakhir Mas Daryl, karisma is addictive. Karisma itu ternyata membuat ketagihan. Jadi yang tadi pertama melemahkan penilaian rasional kita, dan yang kedua adalah membuat kita kecanduan. Yang nyandu itu bukan cuma satu pihak, dua-duanya nyandu. Yang nyandu siapa? Pemimpinnya nyandu, kenapa? Karena dia dihormati, dikagumin, mendapatkan pengikut yang loyal. Tapi semakin dia itu merasa hebat, dia itu memberikan karisma yang semakin baik, dan pengikutnya semakin gila-gila ngefans kepada orang ini. Di titik tertentu, di titik itulah maka keduanya saling bergantung. Jadi yang namanya pengikut kalau nggak mendengar suaranya kayaknya kehilangan sesuatu. Kalau nggak bertemu dengan dia walaupun hanya di TV, walaupun hanya di media sosial, kayaknya kok rindu. Di saat itu, nah dengarkan smart listener, ini penting sekali. Ketika pemimpin melakukan kesalahan, dengan mudahnya pengikut akan berkompromi dan mencari segala cara untuk membela. Kenapa? Karena mereka sudah jatuh di dalam pengaruh emosional, bukan lagi rasional. Itu the dark side of karisma. Silakan Mas Daryl. Saya mau nanya satu aja deh sebagai sebuah meluruskan aja nih Pak Eloy. Kalau seorang pemimpin itu kan diciptakan dan juga dibentuk ya. Nah bagaimana dengan karisma sendiri? Apakah diciptakan juga dan juga bisa dibentuk atau bagaimana? Jadi
Very good, Mas Daryl. Selama ini yang diyakini itu adalah itu dari lahir. Dan sekali lagi kita ini sebenarnya ya, percaya atau tidak percaya, mengakui atau tidak mengakui, banyak dari mitos-mitos ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani. Kenapa? Karena di situ banyak filsuf, banyak pemikir. Salah satunya Charis, tadi saya sampaikan. Dari bahasa Yunani itu, yang artinya adalah divine gift. Ada hubungannya kan yang saya bicarakan minggu lalu mengenai kalau Anda lahir, punya hidung mancung, ya, mata biru, kulit putih, bibir tipis, dirimu adalah seorang pemimpin hebat. Juga mitos, karisma akhirnya ditemukan oleh Profesor Antonakis tadi, ternyata karisma sebetulnya bisa dipelajarin. Dan bagus, karisma itu oke kok dipelajarin. Cuman dalam hubungannya dengan kepemimpinan, janganlah memilih seseorang sekedar karena karismanya. Karena itu bisa menjadi bahan untuk penipuan sebenarnya. Gitu loh Mas Daryl. Oke, baik. Pak Eloy, tinggal 3 menit terakhir. Saya langsung menuju ke konklusi agar lebih maksimal lagi pembahasan di minggu yang kedua ini. Sebelum nanti kita ketemu lagi Senin minggu depan ya. 8 loh yang kita bahas. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora, it's an honor ya, ini sebuah kehormatan. Ini sudah memasuki tahun yang ke-8 Mas Daryl. 2021 saya 8 tahun nih. Ya, diberikan kesempatan untuk berbagi inspirasi di 2 tahun pertama di Sonora dan 6 tahun terakhir di Radio Smart FM. Terima kasih juga kepada Mas Daryl yang sudah menemani beberapa tahun terakhir. Yang kita bicarakan adalah leadership. Ya, kita belum berbicara mengenai managerial. Saya sedang mempersiapkan materinya tentang problem solving and decision making. Bagaimana di tahun 2021 semua manajer itu memiliki kemampuan problem solving yang hebat dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang baik. Nah, di situ kita bisa menjadi pemimpin yang membantu perusahaan kita melewati masa-masa sulit ya, dan kita bisa bermanuver. Kita bisa akhirnya mendapatkan kesuksesan dan bisa membantu perusahaan dan membantu Indonesia semakin maju dan jaya. Saya kira itu yang paling penting. Karena itu saya akan rangkum 4 yang sudah kita bahas ini ya Mas Daryl, izin. Ya, silakan. Yang pertama mitosnya adalah kepemimpinan berdasarkan kelahiran atau garis keturunan. Kita sudah mengatakan itu mitos. Semua orang dilahirkan punya potensi kepemimpinan, yang penting dilatih setiap hari. Dan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sekarang katanya krisis, bahkan memasuki resesi, ini kesempatan untuk berlatih. Pemimpin tidak dibutuhkan ketika semua berjalan baik. Pemimpin dibutuhkan ketika kondisi sedang sulit. Yang kedua, kita belajar minggu lalu bahwa pemimpin berdasarkan jabatan atau gelar itu juga mitos. Bahkan orang yang tidak punya gelar pun, mulai dari level staff, juga adalah seorang pemimpin ketika dia memberikan pengaruh yang baik. Hari ini kita bicara 2. Yang pertama adalah pemimpin berdasarkan confidence. Menjadi confident itu baik. Tetapi hati-hati karena confidence bisa menjadi high confidence. Akhirnya Anda dan saya tidak mau menerima evaluasi dan tidak mau berlutut lagi memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah bicara mengenai karisma. Karisma bisa dipelajarin, tetapi hati-hati. Jangan memilih seorang karena karisma saja, tapi juga harus ada karakter dan harus ada kompetensinya. Terima kasih Mas Daryl, silakan. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Eloy ya. Yes. 8 mitos kita bahas di sesi yang terakhir dalam edisi leadership kali ini. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zanuku, katakan yes I can. Keep the smile. Be the character. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.